Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama kembali berdoa malam hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat dulu satu pujian. Setiap, ya Tuhan, tiap jam. Terima kasih banyak Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Urapi setiap sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, segala kuasa iblis roh jahat yang merebut firman-Mu kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya rindu biar firman Allah malam ini boleh menjadi kekuatan dan dasar kita untuk menghampiri Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan, waktu tenang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti sibuk.
Kalau ditanya mau anak-anak, mau orang tua, mau remaja, pasti sibuk. Walaupun alasan sibuk itu macam-macam. Ada yang sibuk main, ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk belajar. Nah, saudara, di tengah kesibukan kita butuh meluangkan waktu untuk tenang, untuk berdiam diri. Istilah Alkitabnya saat teduh. Setahu kita kalau saat teduh itu kan pagi-pagi. Sesungguhnya untuk berdiam diri itu nggak selalu harus pagi-pagi. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, setiap waktu. Bahkan pujian tadi katakan tiap jam. Ya, tiap waktu, bukan hanya tiap jam, tiap detik. Di mana ada kesempatan, kita boleh bersaat teduh, datang kepada Tuhan. Satu kali, seorang penulis buku, dia memunculkan satu istilah yang namanya hypotime, waktu tenang. Penulis itu bernama Paul McGee, berasal dari Inggris. Nah, awalnya dia mengamat-amati kehidupan seekor binatang yang besar yang tinggal di sungai atau ada juga di laut ya, yaitu kuda Nil. Saya mau ambil ayat ini dari Ayub 40 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Artinya apa? Kuda Nil itu dia bukan binatang karnivora. Kalau saya pernah pergi ke kebun binatang, itu dia makannya pisang. Ya. Kalau di Alkitab ini dikatakan makannya rumput. Ayat 18. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap, melanda mulutnya. Saudara, kuda Nil ini walaupun dia berhadapan dengan arus yang deras, arus yang kuat, tapi dia tetap tenang, dia tetap gentar. Sama, Tuhan ingin kita sebagai manusia, ya, kita juga memiliki kehidupan yang tidak mudah goyah, tidak mudah gentar dalam menghadapi arus, masalah, persoalan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk datang kepada Tuhan memang kita harus menyiapkan waktu, menyediakan waktu, tinggalkan semua kesibukan, supaya kita bisa menghampiri Tuhan. Karena di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan kan segala sesuatu ada waktunya, termasuk berdoa. Kalau saudara punya waktu makan, gak pernah meninggalkan jam makan kan? Pagi, siang, malam. Ya. Saudara punya waktu jam kerja. Saudara punya waktu jam untuk mandi, ya, untuk bermain, untuk melakukan aktivitas, entah itu olahraga. Kenapa gak kita juga memiliki waktu untuk berdoa? Nah, untuk bisa punya waktu berdoa harus disiapkan. Seperti malam hari ini, kita menyiapkan jam, waktu, hidup untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus menyiapkan waktu? Kan setiap kita pasti punya kegiatan. Kalau kita nggak siapkan waktu, kita akan selalu bilang nggak ada waktu. Sekalipun dalam keadaan sibuk, saudara, justru di waktu sibuk kita butuh waktu untuk berdiam diri, tenang, bercakap dengan Tuhan. Itulah doa. Karena orang sibuk itu menguras tenaga, saudara. Entah sibuk bekerja, entah sibuk berpikir, itu menguras tenaga. Sehingga tubuh kita jadi lemah, pikiran kita jadi capek. Jika itu dibiarkan, maka akan membuat orang gampang emosi. Orang akan fisik
mudah lemah. Sehingga gampang sakit, gampang marah-marah, gampang tersinggung. Nah, kalau kita lihat mesin saja butuh istirahat. Juga tubuh kita butuh istirahat. Istirahat kita bukan sekedar tidur, tetapi di bawah kaki Tuhan. Kita butuh datang bersaat teduh supaya jiwa kita memperoleh ketenangan, hati kita peroleh ketenangan. Karena di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau pemazmur berkali-kali bilang dalam Mazmur 62 ayat 2 itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dekat Tuhan, Amsal katakan hati kita tenang, maka tubuh kita pun akan segar, akan mempengaruhi kesehatan kita. Saudara, berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini punya sakit, sakitnya bukan main-main. Tapi saudara, bertahan sampai hari ini, itu semua karena apa? Kalau tanpa kita sadari, mungkin ibu-ibu sadari, karena ibu-ibu berdoa, bapak-bapak berdoa, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan akan sembuh secara total sakit tubuh ini. Sedangkan penyakit jiwa saja bisa sembuh saat dekat Tuhan. Hati tenang, kata Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Nah, saudara, kalau malam ini jelas ya, kita mau gak mau berdoa karena sudah ada jam. Tapi sesungguhnya kan bukan hanya seminggu sekali, hari Jumat kita berdoa. Setiap saat. Supaya kita beroleh kesehatan, ya, kesembuhan, mujizat. Mujizat itu bukan harus sembuh dari kanker, tidak, saudara. Kalau hati kita damai, hati kita sukacita, dikatakan tadi, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tanpa saudara sadari, tubuh saudara mungkin ada penyakit, itu bisa sembuh saat kita hati tenang. Dan pemazmur bilang, hanya dekat padamu rasa tenang hatiku. Seperti malam ini, saudara sedang memberi makan tubuh, jiwa, dan roh. Apalagi kalau saudara lakukan bukan hanya seminggu sekali. Memang kalau saudara makan seminggu sekali, kira-kira bisa hidup enggak? Mungkin masih hidup, tapi lemes, loyo, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, sebaiknya kita punya jam-jam tertentu. Yang pasti Yesus tiap pagi benar dia bangun dan berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus punya kebiasaan pagi-pagi berdoa. Sebelum melakukan aktivitas, berdoa. Itu membuat hati tenang, mengalahkan tantangan sepanjang hari. Selain pagi-pagi, Kisah Rasul 10 ayat 9, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ini kan mempermudah kita sebetulnya. Jam 12 itu biasanya kan pegawai, karyawan itu jam makan, istirahat. Jadi gak ada alasan bagi kita tak ada waktu untuk berdoa. Petrus jam 12 siang berdoa. Kalau kita baca di kitab Nabi Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa kepada Allah. Pagi, siang, malam, kan berarti jadi kapanpun saudara mempersiapkan waktu untuk berdoa, itulah saatnya kita memulihkan tubuh, menyegarkan jiwa, menyembuhkan penyakit. Nah, saudara pun bisa berdoa malam. Kalau malam hari saudara terbangun, percayalah itu tandanya Tuhan mau berbicara dengan saudara. Walau 5 menit, 2 menit, berdoalah kalau malam-malam terbangun. Karena pasti kalau saudara ikuti suara Tuhan, saudara akan mendapatkan pengalaman yang indah. Bisa jadi malam itu saudara diingatkan untuk mendoakan si A, si B, si C.
saudara akan bersyukur besok ketika mendengar kesaksian mungkin dari anak saudara yang jauh, dari orang tua yang jauh. Oh iya, pas malam itu pas saya berdoa, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Waktu Yesus dalam tubuh manusia, hidup sebagai manusia, dia Tuhan. Tapi ketika dia manusia 100%, dia berdoa kepada Allah. Biasanya tengah malam itu saat yang paling indah ya. Tengah malam itu nggak selalu harus jam 12 malam. Enggak. Saat saudara terbangun, entah itu jam 1, jam 2, jam 3, berdoa saudara. Kalau saudara punya pergumulan yang berat, itulah saatnya berdoa tanpa gangguan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara, saat kita berdoa, kita menang dari dosa. Orang yang banyak berdoa, dia akan tidak mudah dikalahkan oleh bujuk rayu setan. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus punya waktu tenang dengan Tuhan? Karena dengan makin banyak kita punya waktu tenang dengan Tuhan, berdoa, yang pasti yang pertama, kita bisa menang dalam menghadapi segala tipu daya setan, perbuatan dosa. Yang kedua, kita bisa menang atas penyakit. Penyakit itu bukan hanya batuk pilek, apapun. Orang buta saja melihat, orang lumpuh saja berjalan, orang pendarahan berhenti. Itu artinya, saudara, saat kita berdoa, tak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberi kemenangan buat saudara atas penyakit. Doa juga memberikan kita kemenangan atas segala kesusahan. Banyak kali kita mengalami dan menghadapi kesusahan. Saat kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus akan menghibur. Kita di kemenangan, sehingga ada sukacita. Kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Waktu tenang, waktu doa, itu juga membuat kita menang saat menghadapi jalan buntu. Apakah saudara hadapi jalan buntu malam ini? Tak ada jalan keluar? Beri waktu, beri hati, beri hidup, berdoa kepada Tuhan. Dia akan beri jalan keluar. Ya, saat teduh bersama Tuhan juga membuat kita menang dalam mengatasi kegagalan. Setiap orang itu punya potensi untuk gagal. Ya, sebagai ibu rumah tangga mungkin membuka usaha, ada potensi gagal, itu selalu ada. Belajar pun ada potensi gagal. Tetapi saudara, kalau kita awali dengan doa, kita bisa mengalahkan itu kegagalan. Kegagalan tidak membuat kita putus asa, tapi kegagalan itu adalah pijakan untuk kita meloncat lebih tinggi. Kita akan selalu diberi kesempatan Tuhan, diberi gairah untuk bangkit kembali, tidak terpuruk, tetapi menang mengatasi kegagalan. Dalam 1 Samuel, Nabi Samuel dia pernah berkata begini, 1 Samuel 12 ayat 23, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Saudara, bersaat teduh berdoa, pasti saudara saat berdoa itu juga akan teringat akan pokok-pokok doa yang harus saudara doakan. Entah itu keluarga, entah itu pekerjaan Tuhan, ya, entah itu teman, entah itu saudara yang minta bantuan doa. Saat berdoa, Roh Kudus ingatkan. Nah, kalau Nabi Samuel saja dia berkata, berdosalah aku kalau lupa untuk mendoakan kamu. Jadi rupanya kalau kita tahu harus mendoakan seseorang tapi kita tidak mendoakan, itu kita berdosa kepada Tuhan. Sebab itu saudara, malam hari ini saat yang indah, mari kita mau berdoa. Doakan orang-orang yang butuh bantuan doa, untuk bangsa negara ini, untuk saudara-saudara yang sakit, yang menghadapi masalah, pergumulan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja-gereja, supaya kita bisa kembali seperti dulu, beraktivitas
berjemaat. Nah, saudara, doa itu sangat amat penting. Itulah sebabnya bersyukur kalau malam ini kita masih punya waktu, kesempatan berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Kita punya daging, ini lemah, saudara. Untuk itu kita harus berjaga. Dengan cara apa? Berdoa. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi, memang firman Allah malam ini mengingat-ingatkan kita terus bahwa manfaat doa itu besar, dahsyat, luar biasa. Saat teduh, saat tenang bersama Tuhan, tak 1 menit, 2 menit, bukan hanya seminggu sekali di hari Jumat seperti ini. Setiap saudara menyiapkan waktu untuk berdoa, itu punya kuasa yang dahsyat, saudara. 1 Tawarikh 16 ayat 11 ayat terakhir, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan bilang carilah Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Dan saat kita punya kekuatan dari Tuhan, seperti kuda dari tadi, kita tenang. Menghadapi tantangan, arus kuat apapun, kita tenang. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sebelum berdoa, kita angkat dulu satu pujian. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di tiap waktu. Sudah dengar firman-Mu, sebelum kami bersatu hati berdoa dari rumah masing-masing, dari gerejamu, dimanapun kami berdoa baik bersama keluarga pribadi, Tuhan mari Engkau hadir, Engkau mengurapi, Engkau mendengar, Engkau Allah jawaban atas setiap doa kami. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami betapa pentingnya kami bersekutu, berdoa setiap waktu, setiap saat, terlebih seperti malam ini, 2-3 orang berkumpul berdoa, Engkau hadir, Engkau memberkati. Kami juga teringat buat saudara kami dia, pulihkan kesehatannya pasca operasi, biar bisa pulih seperti sedia kala, kembali beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai pekerja. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.